Oke, thank you Mas Amal atas sambutannya. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi, Sosialisasi Bangkit Akademi 2023 ini, untuk pemaparan selanjutnya akan dipandu oleh Mas-Mas Mbak alumni Bangkit Akademi 2022 nih. Dari Mas Aiman Furkon sebagai alumni Bangkit Akademi dengan Learning Pad Mobile, dari Learning Pad Machine Learning ada Mbak Salu, dan Cloud diisi oleh Mas Fasan. Jadi nantinya akan dipaparkan nih beberapa hal-hal tentang Bangkit, dari apa itu Bangkit, benefit dan syarat, sharing session, dan cara mendaftarnya. Oke, langsung saja secara detailnya akan dijelaskan ya oleh para pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Baik, langsung saja kepada Mas dan Mbak pemateri, saya persilakan. Oke, aku izin masuk ya semua teman-teman semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Salu Muharoma dan aku mengambil PET Machine Learning di Bangkit 2022 kayak gitu. Jadi sini aku mau jelasin apa itu Bangkit Academy. Nah, untuk Bangkit Academy sendiri itu yang seperti dibilang sama Mas Amal, itu kayak program dari Kemendikbud atau yang biasa disebut dengan Kampus Merdeka. Jadi Bangkit itu merupakan program studi independen bersertifikat. Jadi ini programnya bersertifikat gitu ya teman-teman, dan ini juga bisa dikonversikan ke SKS kita. Nah, kalau di tahun aku kemarin itu tuh kan kita ada mata kuliah pilihan gitu kan. Nah, itu mata kuliah pilihan kita tuh bisa diambil dari Bangkitnya bisa kita konversikan ke mata kuliah pilihan kayak gitu. Jadi di semester 6 kemarin, aku tuh nggak ada ngambil kelas sama sekali. Jadi aku full di Bangkit untuk MKP-nya. Jadi ya, dan itu bisa gitu. Dan terus juga Bangkit ini merupakan bagian dari Grow with Google yang memiliki program kerja sama antara Google dengan beberapa startup ternama seperti Traveloka, ada juga Gojek sama Tokopedia gitu. Terus ini juga program yang ditunjukkan untuk mahasiswa yang ingin mempelajari dan mendalami entah itu machine learning atau Android mobile development dan code computing gitu sih. Mungkin bisa di next Mas. Tapi sebelumnya suaraku jelas kan teman. Jelas kok Mbak. Oke, oke kalau kayak gitu. Kalau aku kecepatan juga tolong dikasih ini ya, apa diingatin ya. Iya, ini aku pakai kaos Bangkit nih soalnya baru datang juga. Mau flexing sama yang belum datang kaosnya. Oke, jadi untuk Bangkit 2002 achievement-nya itu di tahun aku berarti ya itu kita ada yang pertama nih ada 3.100 peserta. Jadi di tahun aku kemarin dari 63 pendaftar yang keterima cuma 3.100. Jadi benar-benar naik 60% dari tahun lalu. Jadi dari tahun 2021 tuh kayak masih sedikit gitu peminatnya dan di tahun 2022 tuh kayak banyak itu. Jadi untuk seleksinya lumayan sih berarti kan. Ya, termasuk bangga nggak sih kalau masuk Bangkit soalnya kita eh, apa ya kita terus juga 26 cewek. Jadi ya tahu sendiri lah ya IT itu kan sedikit ya ceweknya biasanya kan. Tapi untuk apa kebetulan banget di Bangkit 2022 ini cewek-cewek juga banyak. Jadi teman-teman di sini yang cewek-cewek gak usah khawatir nanti kayak ih nanti aku sendirian cewek nggak ya atau enggak nanti kita apa ya kita nanti dihargain nggak ya sebagai cewek itu nggak bisa itu nggak ada sama sekali hal-hal kayak gitu karena di sana benar-benar kayak apa ya sana tuh hanya orang yang pengen belajar aja gitu loh jadi nggak ada meduliin mau cewek atau cowok kayak gitu. Terus itu ada 67% dari daerah tingkat 2 dan 3. Jadi itu nggak cuma kota-kota besar aja, kota-kota terpencil pun itu juga apa ya banyak aja kok yang ikut bangkit kayak gitu. Terus ada 2.342 Google Certification Voucher Distribute. Itu kesempatan untuk melakukan ujian sertifikasi dari Google dan FYI banget ya guys ya kalau seandainya kalian ambil itu secara sendiri misalnya nggak melalui Bangkit itu bisa bayar sekitar 1,5an gitu 1,5 juta gitu jadi kalau kalian ikut Bangkit ya kalian tesnya tuh gratis gitu soalnya dari si si Bangkitnya nge-akomodir gitu lah untuk sertifikasi itu. Terus itu ada 409 kontributor
yang 72%-nya dari industri. Nah, jadi maksudnya ini kita tuh kan pasti ada mentornya kan. Nah, mentornya tuh rata-rata dari perusahaan ternama. Aku aja waktu kemarin sempat dimentorin sama orang dari Google, dari Gojek, dari Traveloka, atau bahkan dari perusahaan luar gitu. Dan apa ya? Dan juga kayak dari mentornya juga kadang-kadang kayak contoh, oh ini spot aku kira, sorry sorry. Mentor negara biaya itu juga dari luar juga, misalnya dari Filipina atau dari Singapura. Aku juga pernah dapet ke mentor dari beberapa negara lain gitu. Terus itu ada juga dapat 15 inkubasi dari 10 partner university. Terus 16% employment rate across student in company base. Jadi company base di sini maksudnya tuh tingkat pekerjaan yang dapat tuh sebesar 16%. Kalau misalnya capstone project kita tuh eh, kita ngambil capstone project yang company base. Jadi masuk dari capstone project ini, jadi kan kalau di Infor ya, di Infor tuh kan kita ada kayak expo gitu kan. Nah, di expo itu kan tugas besar ya gitu. Nah, di Bangkit ini kita juga ada tugas besarnya, yaitu capstone project. Dan sedangkan di capstone project ini ada dua pilihan. Kita mau company base atau product base. Maksudnya company base itu berarti kita kayak gabung sama untuk mereka miliki. Nah, kalau yang di product base itu kita buat permasalahan sendiri, baru kita pecahkan sendiri, kita buat apa ya, kayak solusinya sendiri kayak gitu. Nah, dan rata-rata kalau misalnya anak-anak yang ngambil capstone project di company base itu tuh dia dapat kesempatan untuk langsung bekerja di perusahaan itu. Dan rata-rata juga untuk kayak apa ya, company-nya tuh juga company-company ternama gitu, kayak misalnya kemarin ada Traveloka, ada Indosat, ada apa lagi ya, kayak decoding semacam itulah. Pokoknya ada beberapa banyak lah, pokoknya ada banyak gitu sih perusahaan yang mau yang itu yang bekerja sama gitu sama Bangkit. Seperti itu. Jadi mungkin Mas bisa di next. Ini atau kita yang cerita ya? Lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino. Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh pekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih. Tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing, seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajari untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair, di akhir acaranya saya ikutan aja ngelamar.
besoknya pas wawancara pertanyaan yang dari Bangkit tuh ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lino Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lino Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Oke, kita udah dengar dari Novelin, sekarang versi Salu ya. Iya tuh, sampai Mbak Apriza aja bilang merinding lagi. Memang karena itu sih, em, di Bangkit itu gimana ya guys ya. Kalian tuh bakal ketemu sama orang-orang yang berjuang buat masa depannya. Bahasanya kayak gitu lah. Jadi kan bakal apa ya, kayak ketemu orang-orang ambis gitu. Jadi kalau kalian sini yang kayak em, apa ya, pengen pengen punya lingkungan yang apa ya, mendukung mendukung apa ya, mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu Bangkit sih salah satu program yang bisa kalian ikutin. Terus juga Sebelumnya izin masuk Mbak Salu. FYI banget ya. Mungkin Ya suaranya gimana? sedikit kecil ya, bisa dideketin lagi ke mic-nya. Oh suaranya kecil banget ya. Kalau gini masih nggak? Bisa dideketin Kurang lagi, ya? masih belum terlalu jelas suaranya. Oh ya, soalnya ini kayaknya dari tadi kayak gini sih. Kayak gini gimana? Masih nggak? Oke, udah. Udah oke ya? Oke. Oke, bisa dilanjut Mbak. Oke, jadi tadi bisa kalian lihat ya cuplikan dari Mbak siapa sih namanya? Siapa sih? Itulah yang tadi di video. Maaf, maaf. Nah, itu tuh ya dia kayak setelah ikut Bangkit tuh ngerasa apa ya? Kayak bersyukur gitu lah. Di sini aku juga jujur aku kayak bersyukur banget juga pernah jadi bagian dari Bangkit. Soalnya di sini aku dipertemukan gitu sama orang-orang yang kayak moodku keren-keren gitu sih. Mereka tuh bener-bener kayak dari teman-teman aku sendiri ya, dari teman-teman kelas aku. Mereka itu pada apa ya, ambis ambis untuk jadi yang pribadi yang lebih baik lah anggapannya gitu. Contoh kecilnya nih ya, kan di Bangkit ini kan kita full English ya. Maksudnya kayak semuanya pakai bahasa Inggris. Entah itu kita entah itu kelasnya atau tugas-tugasnya pokoknya semuanya bahasa Inggris. Jadi ya semuanya bahasa Inggris. Nah, tapi kan nggak semuanya nih bisa bahasa Inggris lancar segala macam gitu kan. Aku lihat tuh kayak teman-teman aku dan aku juga termasuk yang nggak terlalu lancar gitu bahasa Inggris. Tapi di sini mereka tuh nggak ada yang malu sama sekali gitu loh. Mereka tuh kayak bener-bener kayak apa ya? Kayak ya udahlah aku pokoknya mau ngomong aja gitu. Pokoknya aku mau latihan terus kayak gitu. Jadi kayak ya itu teman-teman aku tuh pada ya itu yang walaupun mereka bahasa Inggrisnya mungkin kalau kita ya Allah ini kayaknya grammarnya acak adul gitu-gitu tapi mereka mau nyoba gitu loh. Dan karena kita lingkungannya seperti itu jadi akhirnya kita termotivasi juga ya, ya sih ngapain sih kita malu ngapain sih gini-gini jadi akhirnya kita yang awalnya kayak diem-dieman gitu misalnya di kelas kan biasanya kalau kelas online gitu ya kebetulan juga bangkitnya online ya guys ya jadi pas di sini tuh justru kita malah kayak aktif gitu kalian bakal lihat deh kayak kelas tuh ya kalau kelas online tuh biasanya kan kalau aku lihat di kampus gitu kan rata-rata kayak bisa di kelas tuh sampai dosennya pada nunjuk karena nggak ada yang mau sama sekali maju gitu ya tapi kalau di sini nih justru kayak kita tuh rebutan, benar-benar rebutan gitu. Kayak siapa yang mau jawab, siapa yang mau nyoba, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya kayak ya mungkin lingkungannya sih yang aku benar-benar apa ya dibangkitnya kayak lingkungannya gitu. Terus juga FYI banget, aku juga angkatan yang satu angkatan sama almarhum Ariel, anaknya Pak Ridwan. Ya itu jadi kayak nggak cuman anak-anak gak cuma dari doang tapi banyak gitu loh kita lihat kayak teman-teman kita tuh yang kayak wih jago-jago ya walaupun jujur ya bikin insecure juga jujur itu bikin insecure banget kamu ngelihat orang ih kok ini keren banget ya kok gini banget ya gitu-gitu cuman ya itu juga jadi motivasi kamu juga gitu dengan kamu di lingkungan orang-orang yang seperti itu kamu jadi lebih bermotivasi gitu loh untuk jadi kayak lebih baik lagi gitu gitu sih kalau dari aku gitu
kalau tentang bangkit tuh gitu. Mungkin bisa next. Iya, ini sudah sih. Mungkin bisa next saja. Oke, terus untuk Universitas Mitra Bangkit ini maksudnya kayak ya bermitra sama Bangkit. Cuma sini UI belum ada ya guys ya. Jadi makanya kan sini cepat daftar. Siapa tahu kalau kita banyak yang daftar, akhirnya kita jadi Mitra Bangkit. Soalnya kalau jadi Mitra Bangkit banyak sih itu keuntungannya. Makanya ayo semuanya daftar. Ya, gitu. Ini bisa dilanjutin sama Mas Fasan ya? Oke, terima kasih Mbak Salu. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Nama saya Fasan. Saya dari Informatika 2019. Terus di Bangkit 2022 kemarin saya ngambil path Cloud Computing. Oke, saya di sini mau bercerita tentang beberapa keuntungan mengikuti program Bangkit. Oke, next slide. Oke, jadi di sini ada garis besar metode belajar Bangkit itu gimana sih? Jadi kalau di Bangkit itu kita belajarnya bakal gimana sih? Nah, sebelumnya nih kita bakal belajar selama kurang lebih 20 minggu. Jadi kalian besok kalau yang ikut Bangkit bakal belajar selama kurang lebih 20 minggu dari bulan Januari sampai bulan Juli. Terus 20 minggu itu belajarnya selama 900 jam yang akan setara dengan 20 SKS. Nah, tapi konversi SKS-nya ini ditentukan universitas masing-masing. Kalau aku sih kemarin dari informatika ya, dapatnya 16 SKS. Dan itu juga bisa ditukar sama mata kuliah pilihan, jadi nggak usah ikut mata kuliah pilihan, tinggal ikut Bangkit ini udah selesai. Nah, di sini yang pertama ada online self-paced. Online self-paced ini contohnya kayak misal decoding sama Coursera. Mungkin ada yang pernah belajar di decoding yang banyak yang gratis-gratis itu kan ya. Jadi nanti kita bakal belajar dengan tempo kita sendiri, kapanpun kita mau. Kita nanti cuma bakal dikasih deadline, jadi di tanggal ini kita harus selesai materi itu. Tuh. Nah, terus kalau yang decoding misalnya nanti bakal ada di akhir modulnya nanti bakal ada tugas gitu kayak misal submission. Contohnya kayak misal kita disuruh bikin REST API kecil-kecilan gitulah. Nah, terus yang kedua ada online synchronous. Nah, ini tuh contohnya mungkin kayak kuliah online yang sinkron gitu ya. Jadi kita bakal ada di satu room Google Meet nanti sama pemateri. Pematerinya itu juga dari salah satu contohnya online synchronous ini ada namanya ILT. Jadi Instructor Led Training. Nah, nanti pematerinya itu dari pekerja di industri teknologi, misal kayak dari Tokopedia gitu. Dan nanti kita bakal belajar tentang teknologi di sesi ILT tadi. Terus juga ada beberapa sesi lain kayak sesi bahasa Inggris, nanti namanya bakal, kalau aku kemarin sih namanya English Session. Jadi ntar yang ngajar itu orang dari luar Indonesia. Kalau aku kemarin dapat orang Filipina apa ya kalau nggak salah. Terus nanti juga bakal ada soft skill jadi selain kita belajar teknologi tadi, kita juga bakal diajarin tentang soft skill. Misalnya kayak time management, terus kita juga bakal diajarin kayak gimana caranya adaptasi di dunia yang terus berubah ini. Terus kemudian yang ketiga ada reflection dan consultation. Ini mungkin salah satu contohnya. Jadi kalau aku kemarin di tiap minggu itu ada satu sesi yang namanya weekly consultation. Nah, di sesi itu nanti kita bakal bisa konsultasi permasalahan apa sih yang kita hadapi di Bangkit, yang kita hadapi pas lagi menjalani program Bangkit ini, kita bisa konsultasi sama fasilitator kita. Nah, jadi nanti kan di Bangkit itu dibagi beberapa kelas ya, jadi ada banyak banget kelas dan
kalau kemarin sih jadi satu kelasnya tuh isinya satu pet yang sama. Jadi kalau kelas cloud computing ya isinya cloud computing semua gitu. Nah, nanti kita bakal dikasih fasilitator. Fasilitatornya itu alumni Bangkit tahun kemarin. Kita bisa tanya-tanya tentang kesulitan kita dan segala macam hal lainnya kalau ada kesusahan. Nah, terus yang terakhir ini ada project base. Ini maksudnya capstone ya. Jadi di akhir program kalau kita udah selesai belajar nanti kita bakal ngerjain capstone. Capstone ini kalau di informatika contohnya kayak tugas besar gitu. Nah, nanti kita ngerjainnya secara tim. Jadi kalau kemarin sih timnya tuh 6 orang. Jadi 2 dari machine learning, 2 dari Android, dan 2 dari cloud. Jadi nanti kita bakal kerjasama gabungin apa aja yang kita pelajarin selama di Bangkit Academy ini buat jadi satu project capstone. Oke, next slide. Nah, ini ada beberapa contoh gimana kemarin kita belajarnya. Belajar dari pakar industri. Ini di gambar pertama ada contoh instructor led training. Nah, ini dia lagi ngajarin cloud nih. Jadi kayak kita, kalau misal di cloud nanti ya kita juga bakal diajarin sama pakar yang kerja di cloud gitu. Jadi kita bakal tahu gimana sih cloud sebenarnya itu, jadi bukan cuma kayak teorinya, tapi kita bakal tahu gimana dipakainya kalau di industri teknologi gitu. Terus ada mentoring session. Mentoring session ini adanya setelah kita mulai ngerjain capstone. Jadi nanti tim kita bakal dikasih mentor. Nah, mentor itu kita bisa ngobrol sama mentor-mentor kita tentang kesusahan yang kita hadapi saat ngerjain capstone. Kita bisa konsultasi macam-macam. Jadi kalau weekly consultation tadi kan kita konsultasinya sama fasilitator. Nah, kalau ini kita konsultasinya sama mentor langsung. Jadi kalau fasilitator kan apa ya? Jadi cuman kayak alumni Bangkit kemarin gitu, tahun kemarin. Nah, kalau mentor nih jadi orang yang profesional gitu. Jadi kita solusinya lebih tepat lah, lebih bagus. Terus ini juga ada guest speaker session. Ini kalau kemarin dia ada di YouTube, jadi bukan di Google Meet. Ntar kita bisa langsung join YouTube-nya. Nah, ini kalau di guest speaker nih semua orang bisa ikut. Jadi kayak walaupun materinya tentang machine learning, kita dari cloud juga bisa ikut. Materinya Android, kita dari machine learning juga bisa ikut. Nah, kalau yang saya ingatku kemarin sih, jadi yang di guest speaker nih materinya lebih beragam ya. Jadi nggak cuma berkutat di yang kita diajarin di Bangkit, tapi kayak macam-macam, menarik lah. Nah, oke, next slide. Nah, ini salah satu tangkapan layar screenshot weekly session sama fasilitator. Ini sangat menarik, sangat asik sih. Oke, next slide. Ini selanjutnya ada beberapa keuntungan mengikuti Bangkit 2023. Yang pertama ada sertifikasi global dari Google. Kalau yang ML ini nanti dapat TensorFlow Developer Certificate. Kalau yang Android dapat Google Associate Android Developer. Kalau yang Cloud nanti dapat Google Associate Cloud Engineer. Nah, kalau dari aku sendiri kan Cloud ya. Nah, kalau setahuku sih Cloud itu kan misal kayak di GCP gitu kan. Misal kita kerjanya kayak bikin infrastruktur gitu ya. Nah, kalau misal Android atau developer lain gitu kan, mereka bisa nunjukin portofolio mereka di GitHub gitu, atau bisa nunjukin hasil project mereka. Nah, kalau cloud itu kan lebih susah kayaknya kalau kita mau nunjukin hasil kerja kita, karena kan bentuknya nggak begitu kelihatan. Nah, setahuku dari rekan-rekan sama orang yang udah kerja di cloud sih, jadi sertifikat cloud ini bakal berguna banget buat buktiin kalau kita tuh bener-bener ngerti, bener-bener paham tentang cloud.
sebagai alternatif dari portofolio kalau misal developer tadi. Terus yang kedua ada kurikulum dan instruktur dari industri. Nah, jadi kan apa ya contohnya materi berstandar industri. Jadi kan contohnya misal kalau di informatika nih, kita kan belajarnya masih kayak C++, Java, PHP. Nah, kalau kita lihat trennya sekarang kan bahasa-bahasa itu walaupun masih banyak digunakan, tapi kan kurang populer. Yang lagi tren sekarang kan yang lagi on the rise itu misal kayak Node.js, Golang, Python, yang bahasa-bahasa yang mungkin relatif mudah ya, tapi tetap tetap bagus sih. Nah, nanti di Bangkit itu kita bakal diajarin kalau kemarin sih kalau diajarin Node.js, jadi framework dari bahasa pemrograman JavaScript. Itu ngikut industri banget karena sekarang emang lagi tren. Kemudian ada keterampilan untuk siap karir. Nah, ini selain kita ngikut teknologi yang lagi ngetren tadi, kita juga bakal diajarin soft skill sama bahasa Inggris. Jadi teknologi tadi kan kita perlukan buat kerja di masa sekarang, menyesuaikan apa yang dipakai. Nah, soft skill sama bahasa Inggris ini juga bakal berguna buat kerja. Jadi kayak soft skill manajemen waktu juga bakal kepake. Nanti kita bakal diajarin soft skill yang bakal kepake di dunia kerja gitulah, sama bahasa Inggris gitu kan. Kalau kita mau apply di company yang internasional gitu kan pasti harus bisa bahasa Inggris. Nah, nanti kita juga bakal diajarin. Sama program Bangkit ini nanti juga bakal full English, jadi kita kalau komunikasi harus pakai bahasa Inggris. Itu bakal melatih dan membantu banget buat kedepannya. Nah, terus ada SKS. Ini yang konversi SKS yang aku bilang tadi. Ya, terus ada lowongan kerja. Nah, nanti di akhir program kita bakal ada yang namanya Bangkit Career Fair. Nah, itu tuh kayak job fair gitu, tapi itu dibuka buat lulusan Bangkit. Jadi nanti bakal ada slot khusus buat lulusan Bangkit. Jadi kita dikasih slot khusus gitu. Jadi kita nggak berkompetisi sama orang yang ngelamar dari jalur umum gitulah. Jadi ini salah satu benefit yang menurut aku bagus banget. Nah, terus yang terakhir ada dana inkubasi. Dana inkubasi banyaknya 140 juta dan kita juga dapat mentor. Nah, ini tuh bakal dikasih buat yang capstone-nya lulusnya di top 15. Oke, lanjut. Oke, kemudian slide selanjutnya bakal dijelasin sama Mas Aiman. Oke, terima kasih Mas Fasan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Aiman. Kemarin di Bangkit 2022, saya ngambil Learning Path Android ya. Masih tetap semangat ya, teman-teman, walaupun malam-malam. Oke, di sini aku mau menjelaskan ya terkait sertifikasi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Fasan atau Mbak Salu. Di sini ada beberapa testimoni dari teman-teman lulusan Bangkit yang sekarang sudah berada di dunia karir atau sudah kerja kayak gitu. Seperti yang di sini disampaikan Mas Rifki yang saat ini sedang bekerja di Goto Financial, luar biasa ya Goto Financial, sebagai Android Engineer. Kata beliau, untukmu yang ingin meniti karir Android Developer, punya sertifikasi Google AAD itu sangat membantu. Jadi level kepentingan dari sertifikasi itu sangat luar biasa ya, teman-teman. Karena kan kalau dari bahasa sertifikasi itu sudah dijamin, sudah dipastikan bahwa orang yang tersertifikasi ini sudah menguasai, kalau AAD khususnya Android developer kayak gitu ya. Jadi sertifikasi ini penting, dan buat teman-teman Bangkit yang graduate itu ya akan mendapatkan token gratis untuk mengikuti sertifikasi, dan ini salah satu benefit teman-teman ngikut Bangkit gitu ya. Kalau tadi kata Mbak Salu, kalau di luar Bangkit itu bisa bayar sampai 1,5 juta, teman-teman masuk Bangkit insya Allah kesempatannya sangat besar kayak gitu. Nah, dari Mbak Cassandra Haidir ya, yang saat ini sebagai sistem engineer di Tokopedia, kata beliau, karena Bangkit saya memiliki sejumlah keterampilan penting di bidang infrastruktur. Nah, tadi yang disampaikan Mas Fasan juga tadi ya, jadi kalau misal di Bangkit itu bakal ada pelatihan soft skill juga, bagaimana kita berkomunikasi di dunia kerja, bagaimana kita bisa beradaptasi, karena kan
ya ilmu materi itu penting ya, cuman untuk soft skill itu juga tidak kalah pentingnya, dan di Bangkit insya Allah akan disampaikan juga, akan diajari juga oleh fasilitator yang mumpuni insya Allah. Nah, selanjutnya dari Ahmad Amir Fattah nih, yang sekarang sebagai junior IT engineer di Shopee Singapura lagi, luar biasa ya. Kata beliau, dengan pelatihan luar biasa dari Bangkit, saya bisa lolos rekrutmen kerja. Nah, lolos bukan sembarang lolos ya teman-teman, bukan di Indonesia tapi di Singapura ya. Dan beliau bukan hanya mengantongi 1 sertifikasi, bahkan 2 ya, ada TensorFlow sama ini ya, cloud computing ya, itu di ACA certified kayak gitu. Oke, lanjut. Bisa di next. Nah, ini mungkin udah disampaikan tadi sebelumnya ya. Jadi kalau peserta Bangkit itu sampai sekarang dari awal ada itu totalnya 6,4 ribu peserta. Dan ketika kemarin Bangkit 2022 yang lolos itu 85% ya dari total keseluruhan. Kemudian tadi juga disampaikan 27% itu wanita dan 67% dari tier 2 dan juga tier 3 kota di Indonesia kayak gitu ya. Nah, memang ya di Bangkit itu 85%, kalau kita 85% di sini karena memang di Bangkit itu materinya sangat banyak, sangat luar biasa. Jadi memang kita ditantang untuk bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik, dengan kita bisa itu tadi kita menerima banyak materi ya. Mungkin di luar Bangkit kita punya kesibukan juga, kita ditantang bagaimana sih cara kita manage waktu, dan insya Allah nanti akan disampaikan juga materinya ketika Bangkit ya tadi di soft skill. Nah, 108 perusahaan perekrut via Bangkit Career Fair yang tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti di akhir bahkan ada Bangkit Career Fair, sebuah job fair yang bakal diikutin teman-teman khusus Bangkit ya. Kalau kita lihat di sini perusahaan-perusahaannya perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan ternama seperti Circle, ada Ruang Guru juga, ada Tokopedia juga, ada Si Cepat ya. Ini istilahnya tempat-tempat kerja impian lah ya teman-teman, dan Bangkit bermitra dengan mereka untuk menyediakan lowongan kerja ya. Mereka pengen meng-hire kita. Ada 108, luar biasa banyak sekali di Bangkit Career Fair. Dan juga 2,3 ribu posisi lowongan kerja tersedia untuk lulusan Bangkit. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan situs-situs lowongan kerja. Kalau misal kemarin kita job fair-nya pakai Kaliber ya. Di Kaliber nanti bakal ada posisi kerjanya di mana, kemudian deskripsinya seperti apa, requirement-nya seperti apa. Seperti yang teman-teman lihat di layar nih, requirement-nya nomor 2 tuh. Diutamakan adalah Bangkit graduate. Jadi saingan teman-teman itu nggak banyak ya, bisa dibilang gitu ya, karena kan cuma di Bangkit aja, nggak di luar Bangkit kayak gitu. Jadi kesempatan teman-teman berkarir di dunia karir yang mungkin levelnya tinggi itu sangat terbuka lebar buat teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Lanjut, di next. Oke, kita masuk ke ini ya, learning path masing-masing. Di sini karena saya kemarin menekuni Android development, kita coba bahas terkait Android development. Kalau misal ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya teman-teman. Oke, next. Oke, ya siapa nih di sini yang tim Android atau biasanya memakai iOS ya? Saya nggak masalah ya pakai iOS, tapi kita mengembangkan Android. Nah, teknologi di balik ponsel, tablet, jam, TV, dan mobil Anda. Jadi sistem operasi ini ya, kalau di sekarang itu ya 2, miliar itu perangkat yang aktif gitu ya. Mulai dari ponsel 5G sampai tablet canggih, teknologi Android ada pada semuanya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pengguna Android, sistem operasi Android itu berkisar sekitar 90%. Jadi market kita itu sangat luar biasa, sangat banyak gitu ya, sangat terbuka lebar gitu bagi teman-teman pengembang Android gitu ya. Makanya Android itu biar lebih dekat dengan pelanggannya, seperti contohnya YouTube, Facebook, Twitter itu mereka ngambil atau mendevelop dari Android terlebih dahulu gitu ya. Dan juga perusahaan kecil juga biasanya bukan biasanya biasanya itu membutuhkan aplikasi Android untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi ya, makanya kebutuhan developer Android ini sangat meningkat gitu ya, terlebih di Indonesia, teman-teman. Ya. Maka kita nggak heran ya kalau profesi Android developer itu bisa dikatakan 1 dari 5 profesi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan peluang yang sangat besar kayak gitu.
Nah, teman-teman di Indonesia sendiri ya, atau mungkin di dunia, Android developer itu tadi sudah saya sampaikan sangat dibutuhkan, tapi resource yang ada masih sedikit. Nah, karena resource-nya sedikit, maka teman-teman bisa berpeluang besar sekali ya untuk berpeluang atau menjadi seorang Android developer di perusahaan-perusahaan yang ada kayak gitu. Ya, karena developer ini bukan hanya bisa bekerja di perusahaan, bisa dilakukan secara freelance juga. Jadi waktunya bisa fleksibel tergantung teman-teman kayak gitu. Itu ya mungkin sedikit prolog dari Android development. Bisa di next. Oke, ini mungkin singkatnya ya. Ini insya Allah teman-teman akan lebih paham lagi ketika teman-teman nanti bakal melanjutkan di Bangkit di Android. Di sini tahapan belajarnya kita mengenali Kotlin terlebih dahulu, seperti dasar-dasar atau kemudian adalah OOP dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke fundamental-fundamental seperti fundamental di sini kita sudah masuk ke Android-nya ya, bagaimana kita bisa mendesain layout yang ada, kita membuat atau mengaplikasikan navigasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke level intermediate atau yang lebih tinggi lagi, ya, itu kita masuk ke UI. Kemudian bagaimana kita bisa membuat gambar itu di Android bisa bergerak, itu animasi, ya. Bagaimana kita bisa menginput video dalam aplikasi Android kita, itu di media dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bakal belajar lebih lanjut, dan teman-teman setelah itu bisa masuk ke tahap expert gitu ya. Terus kemudian di akhir teman-teman bisa mengambil token untuk sertifikasi Google kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, metode belajar. Tadi sempat di-spill juga ya, kalau Android itu kita pakai decoding ya untuk metode belajarnya. Mungkin teman-teman yang familiar dengan decoding secara umum sudah paham, cuman mungkin yang belum familiar, kalau di decoding khususnya di Android itu kita nanti sistem belajarnya lebih banyak membaca gitu ya, lebih banyak membaca, karena kalau ngeliat penelitian itu ilmu yang masuk itu lebih baik ketika kita membaca gitu ya. Kemudian membaca, setelah membaca kita praktek tadi yang saya sampaikan materi sebelumnya itu ada beberapa materi gitu ya, praktek. Kemudian di akhir modul, setiap modul tadi kita bakal nyerahin hasil project kita ya. Nanti ada project, kita disuruh buat project di akhir, kita nyerahin project, kita di-review apakah project kita sesuai dengan yang diinginkan. Kalau nggak sesuai, itu ditolak ya. Kalau memang sesuai, itu akan di-ACC seperti itu. Baru kita bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Itu ya decoding secara umum. Terus kemudian ada ILT tadi ya, sudah disampaikan sama Mas Hasan juga ya terkait ILT ini. Dan juga ada weekly consultation di mana kita bisa konsultasi sama teman-teman sekelas kita terkait dengan mungkin kesusahan kita atau mungkin kita lagi suntuk nih, bisa sharing-sharing di luar materi juga boleh kayak gitu. Kayak di ILT ini nanti kita disampaikan secara sinkron gitu ya sama fasilitator, instruktur atau pemateri, disampaikan kalau semisal ini yang pengalaman aku kemarin itu semisal pekan pertama dan pekan kedua kita dikasih target untuk belajar di decoding beberapa berapa target gitu ya, misalkan target A gitu, target A dan B gitu ya di pekan pertama dan kedua. Nanti di pekan ketiga atau di pekan kedua sekalipun itu bakal ada ILT, bagaimana pemateri nanti nyampain materi dengan bahasa Inggris gitu ya, disingkat atau dirangkum beberapa materi yang tadi yang ada disampaikan, kemudian nanti ada live coding juga dan juga ada sesi tanya jawab seperti itu. Ya secara umum seperti itu ya, semoga teman-teman paham. Lanjut. Nah, toolsnya di sini ada tadi decoding, kemudian Android Studio, ya, Android Studio, kemudian Google Classroom, Google Calendar, Discord, Google Meet, Bangkit Student Dashboard, kemudian ada Bangkit Student Portal itu ya. Yang mungkin yang spesifik di Android itu ada decoding, Android Studio ya, itu ya. Kalau yang spesifik di Android kayak gitu. Bisa di next. Nah, untuk capstone sendiri tadi juga ada disampaikan yang terkait capstone ya. Capstone itu singkatnya kita berkolaborasi dengan teman-teman machine learning dan juga cloud computing gitu ya, terkait dengan kalau bahasa umum di informatika ya, kalau teman-teman informatika itu tugas besar atau ketika expo gitu kita kolaborasi Android kemudian dengan machine learning dan juga dengan cloud computing. Kalau dari Android sendiri kita buat antarmukanya atau UI UX-nya. Setelah itu kita implementasikan programnya, codingannya ke Android Studio gitu ya. Kita buat fitur-fitur yang memang halayaknya dibuat oleh Android dan kita menggandeng cloud computing sebagai database atau pembuat API-nya kayak gitu ya. Terus kemudian kita berkolaborasi dengan machine learning untuk mengimplementasikan
fitur cerdasnya kayak gitu. Secara umum seperti itu. Bisa dilanjut? Oke. Oke, jadi aku ambil alih ya untuk machine learning. Mungkin bisa langsung next. Nah, untuk machine learning sendiri itu merupakan pengembangan algoritma agar sistem bisa belajar sendiri. Nah, ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Atau enggak secara apa namanya, kalau bahasa kita tuh kayak cara kerja ML tuh mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang dipelajari. Mungkin kalau untuk contoh yang bisa kita lihat nih ya untuk di ML, itu misalnya kayak untuk pengerjaan ML tuh biasanya kayak misalnya kalian lihat gak sih misalnya di Shopee atau Tokopedia deh kayak gitu kan pasti ada kayak rekomendasi gitu kan kayak ini belanja apa ya hari ini kayak gitu-gitu itu biasanya itu juga dari si machine learning gitu atau enggak kayak misalnya Face ID atau enggak kayak pengenalan misalnya barang yang kita pegang ini apa namanya tuh kayak em, apa buah kah atau apakah kayak gitu kalau secara general anunya ya kayak bahasa kitanya seperti itu sih kalau di machine learning. Terus mungkin bisa next. Terus untuk tahapan belajar di machine learning itu tuh di Bangkit sendiri tuh ada namanya tuh kita kayak belajar bahasa Python. Itu kita belajar bahasa Python itu di sana tuh kayak kita melakukan 6 course gitu. Ada 6 course pelajaran apa IT automation di Python. Gak jelas anjing. Itu tadi. Oke, Masnya sudah, Mas. Oke, jadi kalau di jadi kalau di apa di machine learning ini sebenarnya ada beberapa bahasa pemrograman ya, cuman yang kita gunain di sini Python, ya Python. Terus nanti ada belajar matematika for machine learning. Itu tuh ada kayak belajar linear aljabar, terus ada juga vektor-vektor, terus ada matriks juga kayak gitu. Ini kayaknya nggak susah-susah banget sih kalau misalnya SMA-nya IPA mungkin enak aja sih untuk di apa di course yang ini enak sih. Jadi aku ngejelasin per course gitu ya. Sat. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini aku ngejelasin tahapan belajarnya berdasarkan course-course yang aku pelajarin ya selama di Bangkit gitu ya. Nah, terus di matematika for machine learning-nya ada 3 course. Jadi itu kayak ya gitu, belajar matematika yang tadi aku sebutin. Terus juga yang keempat itu ada course itu Deep Learning AI TensorFlow Developer Professional Certification Specialization. Itu tuh nanti kayak fokus ke tes sertifikat, misalnya tes kita maksudnya kayak tes untuk sertifikat TensorFlow nanti gitu. Jadi nanti situ kayak bener-bener selama course-nya itu kita bakal belajar gitu loh cara apa sih nanti kayak di tes Google Certification itu bakal gimana kayak gitu. Terusnya ada Structuring Machine Learning Project, itu ada 5 kursus, itu lebih ke materi-materi gitu tentang machine learning. Terus ada Deep Learning AI TensorFlow Data and Deployment Specialization. Itu tuh menurut aku nih course yang paling seru soalnya kita bakal kayak langsung gitu kayak apa ya kayak contohnya kita main gunting batu kertas sama komputer gitu seru sih menurutku ini course yang paling seru sih yang ini. Terus yang terakhir tuh ada simulasi ujian TensorFlow Developer Certificate. Jadi situ nanti kita kayak di apa namanya tuh yaitu mempersiapkan untuk ngedapetin itu sih apa Google Certification gitu sih. Terus next. Nah, itu kan tadi kan tahapan belajar ada di Bangkit tuh ada kayak di bagian kayak machine learning, terus ada di soft skill sama di English juga. Nah, kalau di soft skill itu
kita ada time management, professional branding and interview communication, so ada critical thinking, ada adaptability, ada idea generation and MVP planning, terus ada startup evaluation and investment pitch, dan yang terakhir itu ada professional communication. Ini juga dari di sini di soft skill nih kita bakal dapat itu sih kayak challenge gitu sama challenge untuk mendapatkan baju ini guys, itu bakal ada. Kalau kalian mau dapat baju, kalian harus ikutin challenge yang ada. Jadi kalian dapetin baju kayak misalnya kayak kayak merchandise kayak gelas. Ini aku mau pamer aja soalnya teman-temanku di sini belum dapat soalnya. Belum datang barangnya. Itu tuh biasanya kalian harus ini sih ngumpulin kayak poin-poin gitu. Jadi sistemnya di kayak di Bangkit tuh kita kayak ngumpulin poin gitu untuk dapat merchandise. Jadi kalian kalau seandainya mager-mageran gitu kemungkinan kan bakal nggak dapet itu sih, nggak dapet merchandise gitu-gitu sih. Terus kalau di Inggrisnya tuh yaitu ada spoken correspondent, ada expressing opinion, dan business presentation. Itu tuh juga, oh ya, untuk kayak mentor dari setiap tadi kan aku ada bilang kayak tahapan belajar dari machine learning, soft skill sama English itu kita pasti ada kelas per minggunya. Jadi yang kalau misalnya kayak contohnya di machine learning nih, tadi kan aku sebutin per courses ya. Nah, walaupun itu nanti kita memang belajar sendiri, cuma nanti setiap minggu pasti kita ada kelas gitu, jadi bakal dibahas gitu sama mentornya, dan itu juga pasti mentornya dari perusahaan-perusahaan ternama gitu loh. Jadi nanti kayak misalkan kan kalau kita lewat, walaupun nih kayak di course-nya tuh kayak mereka juga enak gitu ya, course-nya tuh kayak ngejelasin banget gitu, cuman kan pasti kita ada kayak ini bingung gimana gitu. Nah nanti di kelas itu kita bisa nanyain ini gimana ya cara penyelesaiannya, soalnya kan setiap course itu ada itunya, ada kayak mini projectnya gitu. Nah mini projectnya itu yang kayak biasanya tuh kayak susah gitu sih. Jadi kalau kita bingung tinggal nanya sama mentornya aja gitu. Terus kalau di soft skill tuh paling biasanya ada kayak ya itu tadi aku bilang buat dapetin merchandise gitu, kayak buat ngumpulin poin. Terus kalau di English itu juga ada kayak challenge gitu sih gitu. Terus bisa next. Nah, terus metode belajarnya itu ada di coding, Coursera, ILT aku bilangnya, sama weekly consultation. Nah, kalau di machine learning itu kita jarang pakai decoding, kayak cuman berapa kali aja menggunakan decoding. Kita lebih sering menggunakan Coursera untuk untuk course-nya gitu, kita pakai Coursera. Terus untuk instructor led training ini aku biasa singkat dengan ILT class, itu yang tadi aku bilang, setiap minggu kita pasti ada kelasnya itu yaitu ngebahas masalah itu kayak yang course-course yang kita pelajarin kayak gitu. Terus nanti ada terakhir tuh ada weekly consultation. Ini biasanya itu juga setiap minggu. Nah weekly consultation itu biasanya kita kayak ngebahas gitu, dan ini juga kayak kayak diskusi gitu sama teman sekelas kita. Nanti kan kita bakal dibagi tuh per kelas kan. Nah di sini nih kita bisa kayak kenalan sama teman-teman sekelas, baru juga kalau seandainya kita ada kesusahan sama tugas-tugas kita juga bisa ngebahas gitu di weekly consultation kayak gitu. Terus next. Terus untuk tools dan platform itu tuh ada Decoding, ada TensorFlow, ada Coursera, ada Jupyter Notebook, ada QuickLab, ada GitHub, ada Google Calendar, Bangkit Dashboard, dan lain-lain. Ya pokoknya tadi disebut sama Mas Aiman juga itu mirip-mirip juga kita tools platformnya, cuman ya kita nggak ada Android itu Studio gitu, kita paling lebih sering kalau di machine learning pakai Jupyter Notebook itu sih gitu. Terus next, untuk outputnya dari machine learning itu pertama kita bakal dapat feedback assignment. Jadi setiap tugas-tugas yang kamu kumpulin itu kamu bakal dapat feedback dari Bangkitnya. Jadi kamu kayak ngerjain tugas apapun, misalnya kayak contohnya kamu bikin kayak misalnya kayak tugas di soft skill atau di English gitu, kamu bakal dapat feedback assignment, walaupun memang agak lama dapat feedbacknya, cuman ya semua tugasmu tuh pasti dibaca sama Bangkitnya dan mereka kasih feedback kayak yang jawabannya tuh yang lebih baik gimana segala macam kayak gitu kalau dari Bangkit. Terus nanti ada outputnya tuh ada capstone project. Nah itu capstone project itu yang tadi kayak disebutin sama Mas Aiman sama Mas Fasan. Jadi kayak capstone project itu kayak tugas akhir kita. Di situ nanti
kita kan bakal dibagi tuh satu kelompok 6 orang. Nah, 6 orang itu terdiri dari pokoknya harus ada machine learning, cloud computing, sama Android development. Nah, itu tuh kayak nanti tugas kita ya kita harus buat aplikasi yang kayak semuanya tuh harus ada di situ gitu. Jadi kayak misalnya, jadi nanti kayak di bagian aku machine learning, aku harus ngerjain di bagian machine learning yang ada di aplikasi tersebut gitu. Terus ada output lain tuh ada final report. Nah, di final reportnya tuh ada itu sih nanti kita bakal kayak nulis semacam laporan gitu. Terus juga ada logbook, itu wajib dari kampus mereka karena ini kan dari kampus mereka, jadi kita wajib setiap hari bikin logbook. Dan kalau di aku sih di kelasku itu kita wajib bikin sekitar 15 kata harus pakai bahasa Inggris setiap hari gitu. Gitu terus em, mungkin bisa next. Atau udah ya? Oke, Mas Wasan. Oke, terima kasih Mbak Salu. Kemudian selanjutnya tentang path cloud computing. Oke, next slide. Cloud computing itu apa sih? Cloud computing itu artinya komputasi awan. Kita nggak ngitung awan. Jadi cloud computing, komputasi awan memungkinkan proses komputasi yang perlu kamu lakukan dijalankan langsung melalui cloud atau internet. Contoh simpelnya mungkin kayak kalau kita bikin program aplikasi PHP gitu kan ya. Biasanya kan diajarinya pakai XAMPP gitu. Nah, itu kan nanti kita bisa ngaksesnya di localhost di komputer kita sendiri. Nah, kalau komputasi awan ini salah satu contohnya adalah jadi nanti aplikasinya itu nggak di komputer kita sendiri, tapi di komputer orang lain atau perusahaan sih lebih tepatnya. Jadi kita tinggal nulis code-nya, terus kita gampangnya upload lah, kita upload ke suatu server, nanti udah bisa jalan, jadi kita nggak perlu ngurus-ngurusin server dan macam-macam gitu, kan lumayan ribet ya, biasanya kalau pengalaman teman-temanku dulu gitu sih, pada bingung. Terus sekarang itu kan cloud computing lagi booming ya, kalau kalian ngikutin berita tentang teknologi. Sekarang banyak perusahaan tuh pakai jasa cloud computing karena dia nge-save upfront cost istilahnya, jadi biaya di awal. Kalau misal kita mau beli server, beli hardware gitu kan mahal banget ya, mahal banget, bisa sampai miliaran, ratusan juta, miliaran. Itu juga selain hardware tadi, kita juga bakal gaji staff, bakal gaji engineer buat maintenance server ya tadi. Nah, kalau cloud computing tuh jadi kita nggak perlu keluar duit sebanyak itu langsung. Kita cuma tinggal nyewa server, tinggal nyewa layanan lah. Ntar itu prosesnya semua udah otomatis dan harganya tuh murah banget kalau dibandingin beli peralatan fisiknya. Nah, terus ini ada beberapa jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada infrastructure as a service. Ini contohnya misal VM virtual machine gitu, atau database atau storage kayak penyimpanan di cloud. Terus ada platform as a service. Ini contohnya layanan buat nge-host web app. Jadi kita tinggal nulis code-nya, terus nanti kita upload ke suatu penyedia layanan, ntar udah jadi web kita udah jadi, nggak perlu bikin server lah, ngurusin server nggak perlu. Kayak misal contohnya kemarin kan yang lagi booming tuh Katla, kayak Wordle kan yang versi Inggrisnya, Katla yang versi Indonesianya. Nah, kemarin tuh dia pakainya Vercel, jadi itu sebuah layanan platform as a service. Jadi dia tinggal nulis code-nya aja dan udah jadi aplikasinya, itu gampang banget, simpel lah. Nah, terus yang ketiga ada software as a service. Ini yang paling simpel. Jadi contohnya yaitu kayak misal Google Docs sama Google Drive gitu kan, itu udah aplikasi jadi gitu ya, jadi udah software, kita nggak perlu
nggak perlu nulis code, nggak perlu macam-macam, udah tinggal pakai aja. Nah, dari 3 ini tuh ada yang istilah yang namanya control plane. Jadi kayak seberapa banyak kita punya kontrol akan resource kita, akan resource yang kita sewa. Nah, yang paling banyak yaitu di infrastructure as a service, terus yang paling sedikit ada di software as a service. Soalnya kalau di infrastruktur kita bisa ngatur banyak, tapi kalau di software kita cuman bisa make sama mungkin settingan-settingan aplikasinya doang gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini berikutnya ini ada tahap belajar cloud computing di Bangkit. Kita mulai dari yang dasar dulu. Kemarin kita bakal ada matrikulasi, jadi buat yang belum begitu familiar sama programming, kita bakal diajarin pemrograman dasar sama logika pemrograman. Terus habis itu kita bakal diajarin web programming, jadi udah mulai fokus ke suatu area programming ya, yaitu pemrograman web. Terus kita di web programming itu kalau kemarin sih aku belajarnya selain HTML, CSS, JS yang bakal pakai selalu itu, kemarin belajar backend programming pakai Node.js. Nah, terus salah satu yang aku praktekin kemarin di course di coding tuh membuat RESTful API. Oke. Oh ya, kalau tahun 2021 sih setauku mereka pakainya Python ya. Tapi kalau tahun 2022 ini kemarin kita pakainya Node.js. Jadi mungkin 2023 bakal beda lagi, aku juga nggak tahu. Ya, persiapkan aja. Oke, kemudian selanjutnya fundamental. Nah, di fundamental ini kita bakal belajar fundamental Google Cloud Platform, GCP. Nah, jadi kan cloud itu banyak penyedianya. Misalnya kalau dari Google ya, Google Cloud Platform ini, terus dari AWS ada Amazon ada Amazon Web Services, AWS. Dari Microsoft ada Azure, dari IBM juga ada, terus Alibaba juga punya, macam-macam lah, Oracle juga ada kalau nggak salah. Nah, terus kita bakal belajar fundamental GCP ini, soalnya ya ini program dari Google, kita bakal pakai produknya Google. Terus buat mempraktekkan yang kita pelajari, kita juga bakal pakai platform namanya Cloud Skills Boost. Nah, mungkin yang udah pernah ikut juara GCP atau yang lagi ikut sekarang season 8 mungkin udah tahu ya. Jadi di platform ini kita bakal dikasih akun GCP. Akunnya itu nggak bisa ngakses semuanya, tapi akunnya itu kita bakal bisa pakai buat nyelesain task atau tugas yang ada di course tersebut. Nah, nanti kita bakal belajar itu banyak banget. Tapi itu asik karena ada instruction-nya, jadi kita nggak buta, kita bakal diajarin step-stepnya gimana. Walaupun nanti di akhir juga bakal ada yang namanya challenge lab. Jadi di lab itu kita bakal disuruh menyelesaikan suatu task tanpa instruction. Tapi kita bisa nyontek dari lab-lab sebelumnya. Kita bakal nyontek dari course-course sebelumnya lah. Nah, terus ada CI/CD. Nah, CI/CD ini bagian dari DevOps. Jadi kita bakal CI/CD itu apa ya? Jadi kayak gampangnya kayak otomasi gitu sih. Jadi kayak misal kalau ada yang cara manual, ada yang cara otomatis. Nah, kalau cara manual itu kan bakal ngabisin waktu banyak tuh. Misal kayak kita habis nge-code suatu aplikasi, terus kita deploy manual. Nah, habis kita deploy manual tuh, itu kan harus nge-code sendiri, terus nge-deploy, harus klik-klik macam-macam, nulis-nulis macam-macam. Nah, terus ini ada yang namanya CI/CD, itu continuous integration sama continuous deployment. Jadi ntar proses nulis-nulis yang deploy-nya tuh nggak perlu kita manual, jadi udah otomatis ada tools-nya nanti. Salah satu tools-nya yang aku pelajarin kemarin namanya Jenkins. Jadi itu bakal nge-save waktu banget buat developer di industri. Nah, terus ini di intermediate ada DevOps yang pakai Jenkins tadi.
Terus bakal ada identifikasi cost. Karena kan kita pakai GCP ya. Nah, layanan di GCP itu kan bayar. Banyak yang bayar. Yang gratis cuma dikit banget. Nah, kita tuh bertanggung jawab atas eh, pengeluaran dari perusahaan kita. Gimana caranya biar nggak boros, nggak bocor banyak. Itu kita bakal belajar di Bangkit ini cara menghematnya, cara ngitungnya aplikasi ini butuhnya resource berapa sih, butuhnya VM sekuat apa sih, RAM-nya berapa, storage-nya berapa, dan macam-macam. Kemudian ada network configuration. Network configuration ini kalau misal teman-teman walaupun udah paham jaringan di fisik, jaringan real gitu ya, kayak ya jaringan real, tapi kan di GCP ini ntar jaringannya bentuknya virtual, jadi kita tetap harus belajar gimana cara membuat network di GCP karena dia virtual. Terus yang export, kemudian ada security di GCP. Nah, security ini penting buat keamanan GCP dan aplikasi kita nantinya. Contohnya ada pakai firewall sama identity and access management. Nah, terus kita juga bakal belajar sedikit tentang data analysis dan visualization. Ini nggak banyak sih, tapi lumayan susah karena kalau aku sih anggapnya lumayan susah karena emang bukan bidangku. Juga cloud computing belajarnya data, harusnya kan ML. Terus juga, tapi itu bakal berguna banget sih kalau kita mau ngajarin anak data atau kita mau pivot ke data gitu juga bakal berguna. Itu bakal pakai tools yang di GCP. Toolsnya bagus-bagus menurutku, sangat intuitif dan nggak susah makanya. Terus ini yang terakhir kita bakal belajar cara gimana buat infrastruktur yang lengkap di GCP, mulai dari VM-nya sampai database, VM, database, jaringan, keamanan, macam-macam yang udah aku sebutin tadi. Kita bakal belajar itu, terus itu juga penting banget karena bakal kita praktekin waktu bikin project capstone. Nah, terus yang di akhir program ini bakal ada sertifikasi, yang ujian sertifikasi Associate Cloud Engineer. Nanti kita bakal ngerjain soal. Ntar kita bakal ngerjain soal buat ujiannya. Nah, buat persiapan ngerjain soal tuh ntar Bangkit ngasih kita soal-soal latihan banyak banget yang ya soalnya mirip-mirip sih, maksudnya untuk soalnya mirip-mirip, jadi kayak kita dapat idenya lah, ide dari soal tuh gimana. Terus ada juga capstone project yang tadi aku jelasin, jadi kayak capstone project itu bakal aku jelasin nanti deh. Oke, lanjut slide berikutnya aja. Nah, kemudian ada metode belajar. Ini mungkin penjelasan sedikit dari yang tadi ya. Ini kita ada self-paced learning sama subpassion pakai decoding, terus kita prakteknya di Quick Labs, atau sekarang udah ganti brand jadi Cloud Skills Boost. Terus kita ada sebenarnya Coursera, ini modelnya sama kayak decoding, cuman dia lebih ke video. Terus juga ada weekly consultation sama fasilitator, terus ada ILT tadi. Nah, terus ada English session. Nah, ILT ini kan tadi ada yang tech, ada yang soft skill, ada yang tech, ada yang soft skill. Nah, kalau yang tech itu kan setiap path berbeda-beda ya, jadi kayak isinya beda-beda. Kalau cloud ya bahas cloud, kalau Android bahas Android, machine learning bahas machine learning. Tapi kalau yang soft skill sama English session sih sama. Jadi kayak materinya sama, kita bakal dapat materi yang sama. Nah, terus yang akhir kita bakal dapat persiapan sertifikasi juga, ngerjain soal yang dikirim, yang dikasih sama Bangkit. Kita juga dikasih lewat decoding juga bisa, ntar juga ada soal-soal selain yang ada di decoding. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tools dan platform yang dipakai di Cloud Computing Path. Beberapa teknologi yang dipakai yaitu yang pertama tentu saja layanan cloud dari Google, yaitu Google Cloud Platform. Kemudian decoding dan Coursera buat ngerjain kursusnya. Kemudian Cloud Skills Boost tadi buat praktek. Kemudian ini ada satu aplikasi yang bakal kepake di decoding sih. Ini aplikasi ini memudahkan banget buat ngetes REST API yang kita buat. Jadi kayak aplikasi yang kita buat bisa dites pakai aplikasi ini, namanya Postman.
Oke, kemudian kalau bahasa kemarin aku pakai Node.js. Tapi sebenarnya kalau di Capstone kemarin sih katanya bebas mau pakai bahasa apa aja. Cuman aku mikirnya mungkin kalau pakai bahasa yang diajarin nilainya bakal lebih tinggi gitu. Ya, oke, next slide. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, yaitu ini adalah capstone project dari timku. Ini namanya Antiseed. Jadi Antiseed ini aplikasi mobile di Android. Dia bisa mendeteksi kata kotor atau profanity bahasa Inggrisnya. Jadi nanti cara kerjanya kalau Antiseed ini pertama kita ngerekam suara kita, habis itu kita upload ke server. Nah, nanti di server yang di GCP itu bakal diproses apakah mendeteksi kata kotor atau enggak. Nah, di GCP itu selain ada model machine learning-nya tadi yang buat deteksi, juga ada servernya yang pakai Node.js tadi. Oke, terus ini ada beberapa teknologi yang kemarin tim aku pakai. Ini yang udah ada tulisannya, mungkin kalian udah kenal beberapa yang ada tulisannya. Beberapa juga udah familiar mungkin ya, populer. Ini ada Android, terus Node.js, MySQL buat database. Ini FFmpeg, ini membantu banget buat aku kemarin nih. Ini sebuah program buat memproses audio. Nah, mungkin ini agak teknikal, aku jelasin dikit. Jadi di GCP itu mereka nerimanya audionya bukan MP3 gitu ya, mereka nerimanya audio yang nggak dikompres. Jadi misal kayak FLAC gitu. Nah, kemarin kita harus dealing sama audio processing dikit, jadi pakai FFmpeg di servernya. Nah, terus ini ada Express. Express ini framework web server buat Node.js. Ini lumayan populer karena dia nggak nge-force suatu style code. Jadi kita bisa bebas lah nulisnya, nggak harus ngikut macam-macam. Terus ada Docker. Jadi kalau kemarin aku pakai Docker di GCP. Jadi kontainerisasi gitu biar pengembangan ML sama cloud computingnya bisa terpisah. Terus kita juga memanfaatkan beberapa manfaat yang ditawarkan oleh Docker, kayak misal kalau yang pakai aplikasinya banyak nih. Kalau misal kita pakai VM kan, kalau kita udah ngedefine, kita udah nentuin spesifikasi VM-nya berapa. Nah, ntar kalau misal yang pakai aplikasinya banyak, kalau udah kebanyakan yang pakai, ntar VM-nya nggak kuat, bisa KO tuh. Nah, kalau pakai Docker ini terus dipakainya di GCP ada service namanya Cloud Run. Ntar kita bisa kayak nentuin kalau misal aplikasi kita udah banyak yang pakai gitu, ntar bisa replikasi sendiri, jadi kayak komputernya nambah sendiri, jadi biar kuat buat ngehandle banyak pengguna gitu. Nah, terus ini ada TensorFlow, ini library machine learning yang dipakai sama orang-orang ML di timku kemarin. Terus Kotlin ini bahasa yang dipakai buat Android, terus Python yang dipakai buat ML. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin slide-slide selanjutnya bakal jelasin sama MC. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Bisa di next. Oke, siapa saja yang bisa daftar program Bangkit 2023? Ini ada syarat-syaratnya teman-teman, bisa dilihat di layar. Yang pertama WNI, ya teman-teman WNI lah ya. Terus kemudian mahasiswa yang berstatus aktif. Terus kemudian berasal dari seluruh univ yang terdaftar di PDDikti dan UI juga termasuk salah satunya ya. Terus kemudian berasal dari salah satu di bawah ini ya, mahasiswa D4 atau S1 yang sedang menempuh semester 5 atau lebih ya. Jadi di sini kalau buat S1 minimal semester 5. Kemudian mahasiswa D3 yang sedang menempuh semester 3 atau lebih. Jadi teman-teman yang D3 itu yang sekarang minimal berada di semester 3. Kemudian berasal dari seluruh program studi. Nah, teman-teman, jadi Bangkit ini tidak hanya dibuka untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia informatika atau dunia komputer gitu. Bangkit membuka seluruh program studi yang ada. Jadi kesempatan teman-teman bisa daftar ini terbuka ya bagi seluruh prodi. Nah, kemudian
belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2023. Jadi singkatnya minimal semester 5 kalau buat S1 dan juga D3 itu semester 3 dan belum dinyatakan lulus ketika nanti Juli 2023. Ya, semoga dipahami ya. Lanjut. Nah, ini alur registrasi peserta Bangkit 2023. Mungkin kalau teman-teman mau screenshot, silahkan screenshot ya, karena di sini udah tercantum juga buat tanggalnya, tanggal dan juga bulannya. Yang pertama, teman-teman daftar di registration.bangkit.academy, itu periodenya dari 11 Oktober sampai 31 Desember. Jadi sudah dibuka dari 11 Oktober kemarin sampai 31 Desember besok ya. Mengisi pendaftaran di registration.bangkit.academy. Tahap kedua yaitu mengumpulkan formulir pendaftaran dan surat komitmen. Nanti akan dilampirkan ya formulir ini setelah ini. Contohnya. Itu periodenya dari tanggal 14 Oktober sampai 31 Desember. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu mengikuti 2 tes. Nah, ini ada 2 tes. Yang pertama, dasar pemrograman dan spesifik alur belajar kalau teman-teman lanjut ke Android, bakal Android, kalau cloud computing, bakal cloud computing, dan machine learning juga bakal ke machine learning gitu ya. Tergantung teman-teman milihnya apa. Itu yang pertama, dasar pemrograman dan juga spesifik alur belajar. Yang kedua, bakal ada tes kepribadian ya, semacam psikologi itulah ya. Itu tanggal 14 Oktober sampai 31 Desember ya, sama dengan pendaftaran yang sebelumnya ya, formulir dan juga surat komitmen. Nah, selanjutnya yang keempat itu daftar di studi independen bersertifikat atau linknya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Sekaligus di sana juga mengumpulkan surat rekomendasi dari kampus atau surat persetujuan ya sampai dengan 31 Desember ya. Dan terakhir itu teman-teman bakal diinfokan terkait dengan pengumuman kelulusan teman-teman di email ya. Dari untuk periodenya 8 Desember sampai 16 Januari 2023. Jadi sebagaimana yang sempat tadi ya disampaikan sama Mas Amal di awal bahwa alurnya ini agak cukup panjang. Jadi teman-teman yang memang sudah minat dari sekarang bisa langsung daftar karena itu tadi alurnya panjang, kemudian alurnya panjang ya, dan satu alur pun juga mungkin semisal nih formulir pendaftaran dan surat komitmen itu mungkin nunggu berapa hari gitu ya untuk keluar kayak gitu. Jadi teman-teman langsung aja daftar sekarang karena alurnya lumayan panjang gitu. Ya, selanjutnya bisa di next. Terima kasih Mas Aiman. Oke, selanjutnya ini ada contoh surat komitmen yang bakal diminta sama Bangkit kalau kita mau ikut program mereka. Nah, ini ada di tahap kedua, yaitu tadi tanggal 14 Oktober sampai 31 Desember. Kalau aku kemarin nih dimintainya bakal lewat email sama satu surat lagi yang nanti habis slide ini. Jadi di surat ini kita menunjukkan kalau kita benar-benar berkomitmen buat ikut program Bangkit. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi dan kita harus janji untuk tidak melanggarnya. Nah, di sini kalau sini kelihatannya ada tanda tangan dosen sama tanda tangan kita sendiri. Tapi kalau aku kemarin sih cuman tanda tangan diri sendiri, jadi nggak minta tanda tangan dosen. Mungkin tahun ini berubah karena buat biar kalian lebih berkomitmen lah. Semakin berkomitmen semakin bagus. Oke, terus ya ini ada beberapa syarat-syaratnya yang lumayan wajar banget sih menurutku, nggak ada yang aneh-aneh, jadi kayak santai aja. Kalian bakal enak lah sama Bangkit. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada surat rekomendasi. Ini bakal ada di tahap 4, yaitu kalau slide tadi sih ngomongnya sampai dengan 31 Desember. Nah, kalau aku kemarin nih, aku lupa ya itu juga ngumpul di Kampus Merdeka apa enggak. Tapi kalau dari slide tadi sih dia juga ngumpul di Kampus Merdeka. Tapi kalau aku kemarin itu juga dimintain di form yang kita harus isi dari Bangkit. Terus ini juga ada beberapa kotak-kotak persyaratan kita memenuhi itu apa enggak, sama kayak SKS yang dikonversi berapa, SKS sisa kita berapa,
SKS yang diambil berapa gitu. Terus oh ya masalah SKS ini tadi kan aku udah bilang ini tergantung dari universitas. Kalau di UI aku nggak tahu tuh tergantung sama fakultas juga apa enggak. Tapi aku ada kayaknya aku pernah dengar sih. Aku ada teman yang dia emang nggak dapat konversi jadi kayak dia emang murni pengen ikut bangkit ini. Tapi kalau UI kayaknya pasti dikasih. Tapi coba aja tanya DPA kalian. Nah, terus kalau aku dulu ini yang nanda tanganin adalah DPA. Jadi kalau di sini ada beberapa jabatan yang bisa dipilih. Kalau aku dulu DPA sih. Jadi minta tanda tangan DPA. Kalau aku dulu karena masih COVID, jadi tanda tangannya online aja, yang sama kayak surat komitmen tadi. Jadi nggak perlu dicetak, kita tinggal tanda tangan online. Kalau sama DPA, kalau DPA aku kemarin lumayan enak, jadi online kita tinggal kirim PDF, minta tanda tangan, terus dikirim balik. Nah ini juga ada catatan, template dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi mungkin bakal berubah juga. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang slide berikutnya bakal dijelasin sama MC. Oke, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa menarik nih dan Mas Mbak materi. Selanjutnya kita akan masuki sesi yang nggak kalah menarik juga nih dari sesi sebelumnya, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Baik kepada para peserta yang ingin bertanya tentang perihal Bangkit Academy, bisa langsung menyalakan raise hand atau mengisi pertanyaan kalian di Slido yang telah diberikan di kolom chat. Mungkin ada Mas Mbak di sini yang ingin bertanya, silakan raise hand saja, biar saya pilih langsung dan bisa langsung dijawab oleh para pemateri yang sudah siap sedia. Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya langsung, mungkin saya langsung bacakan dari Slido aja ya pertanyaan Mas Mbak. Oke, langsung dari pertanyaan pertama ya. Kan Bangkit dikonversi jadi 16 SKS. Kalau jumlah SKS teori udah lebih dari batasnya nanti gimana ya? Mungkin dari Mas dan Mbak materi, jika ingin menjawab langsung saja. Oke, aku dulu ya. Aku mau Oke, menjawab silakan Mas Pasan. dari pengalaman kemarin sih. Sebenarnya satu semester sebelum ikut Bangkit ini aku udah ngambil satu mata kuliah pilihan. Satu apa dua ya lupa. Nah, tapi waktu aku ikut Bangkit sih itu tetap dapat 16 SKS. Eh, kayak bukan jawab sih, tapi cuma dari pengalaman aku kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa kalau aku kemarin. Jadi kayak SKS-nya lebih gitu. Mungkin Mbak Salu. Oke, aku juga mau nambahin sih. Mungkin kalau apa ya, kayak sama juga kayak Mas Pasan, aku juga pernah ngambil mata kuliah pilihan sebelumnya di semester sebelumnya. Nah, jadi saranku sih mungkin kan bisa obrolin ke DPA sih, misalnya sesuaiin aja sama kurangnya apa ya SKS kalian. Soalnya apa ya kayaknya kalau kelebihan SKS juga nggak penting-penting banget juga gitu lah. Misalnya kalian udah, misalnya kayak kalian apa ya? Soalnya saat SKS itu juga nambah biaya SPP kita, jadi kita bayarnya juga lumayan juga gitu kan enggak sih? Nah jadi saran aku mending misalnya nih kayak aku kemarin kayaknya aku cuma butuh 12 SKS tuh atau cuma 9 ya antara itulah pokoknya kalau nggak 9 12. Nah karena aku kayak itu aku maksimalin aja ngambil 16, akhirnya aku bilang sama DP aku 16, pas SPP keluar aku kayak nyesel gitu kenapa aku nggak coba tanyain dulu kira-kira bisa nggak ya kalau seandainya aku cuma ngambil 9 SKS gitu kayak cuma untuk apa ya kayak untuk memaksimalin aja kurangnya SKS aku gitu.
Jadi gitu sih, soalnya 16 SKS itu ya itu sih lumayan juga sih biaya SPP kita, seharusnya kita nggak bayar segitu, jadi lumayan juga bayarnya gitu sih. Jadi aku mungkin diskusiin sama DPA gitu, bisa nggak kira-kira cuma dimaksimalin aja gitu. Tapi kalau kalian mau banyak-banyak juga nggak apa-apa juga sih, tergantung masing-masing. Yang penting cukup aja gitu sih kalau dari aku. Oke, Oke, nambahin jawabannya ah, mungkin Mas Aiman ada yang mau tambahin? nambahin sedikit ya tadi. Tadi benar kalau dikatakan Mbak Salu itu bisa konsultasi ke DPA masing-masing. Kalau pengalaman aku kemarin, aku itu sisa SKS-nya itu dikasih ke SKP gitu kan. Teman-teman selain SKS kan teman-teman juga perlu juga untuk memenuhi SKP gitu ya untuk lulus. Kalau aku kemarin sama DPA itu memang didistribusikan sisa SKS-nya itu ke SKP kayak gitu. Tinggal teman-teman konsultasi aja sama DPA masing-masing. Cukup. Oke, jawaban yang menarik ya dari para pemateri kita. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari FF. Biasanya kalau pakai inisial kayak gini orangnya cakep. Apakah ada minimum requirement skill untuk programming dari PET yang dipilih pada sesi tesnya? Silakan untuk Mas Mbak yang ingin menjawab langsung saja. Aku izin jawab ya, nggak ada guys. Jadi nggak ada minimum, yang penting kalian bisa lolos tes aja, bisa masuk banget. Benar nggak Mas Mas Aiman, Mas Fasan? Mungkin kalau dari tesnya sih itu kan yang aku nggak tahu sih metode penilaian tesnya itu gimana. Tapi kalau aku nganggapnya sih, kalau minimum pasti ada, tapi itu tuh minimumnya itu minimum minimum banget. Jadi kayak kalian nggak perlu jago banget lah. Kalian yang penting tahu aja tentang programming, tentang dikit-dikit. Itu pun juga kayaknya kalau walaupun kalian nggak begitu paham programming, tapi lolos tesnya, itu nanti kan di awal juga bakal dikasih materi tentang programming, jadi juga bakal bisa bantu. Tapi kalau di tesnya sih, seingatku aku nggak tahu bener apa enggak, tapi seingatku ada beberapa pertanyaan tentang basic programming sama logika. Kalau logika mungkin masih gampang ya. Kalau programming kan harus paham dikit-dikit. Seingatku ada sih kalau di cloud. Oke, basic ya. Nambahin ya sedikit. Basic programming tadi bener. Yang aku tekanin sebetulnya mungkin teman-teman udah banyak paham nih variabel itu apa. Ya, variabel itu kinerjanya seperti apa. Cuman yang perlu teman-teman pahami itu teman-teman harus paham variabel itu apa gitu. Biasanya ditanya teorinya gitu. Kadang kita teknikalnya udah lumayan jago gitu. Cuman teorinya apa ya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dalemin lagi sebenarnya teori-teori dari yang kita pelajarin dari dasar-dasar pemrograman itu apa aja kayak gitu. Dari pengalaman aku kemarin ya kayak gitu. Cukup. Oke, jawaban yang menarik ya dari pemateri. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih. Wah, berarti full English ya? Nanti ada tes bahasa Inggrisnya nggak? Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Mungkin langsung saja pada Mas dan Mbak pemateri bisa dijawab pertanyaan. Oke, aku dulu aja kali ya. Jadi, wah, berarti full English ya. Iya, nanti kalau IELT terus dan lain-lainnya itu bakal pakai bahasa Inggris. Jadi pematerinya bakal ngasih materi pakai bahasa Inggris juga. Tapi sebenarnya ada pemahaman lah kalau kalian emang nggak bisa, ntar bakal dibantu-bantu juga. Terus kalau di kelas sih sebenarnya, eh, kalau di kelas aku sendiri sebenarnya kalau tanya itu kan termasuk penting ya. Jadi kayak kalau kalian emang nggak bisa bahasa Inggris, kalau translate juga malah jadi nggak nyambung ya. Biar efisien, kalau aku kemarin ada teman-teman yang pakai bahasa Indonesia juga di kelas kelas yang ada fasilitatornya itu. Terus tes bahasa Inggris, tesnya nanti ini, tes buat masuk paket ini bakal full bahasa Inggris. Tuh bisa dipersiapin dari sekarang. Oke, sekian dulu.
Ya, aku juga mau nambahin, bener tadi katanya Mas Pasan kita semuanya full bahasa Inggris gitu. Tapi apa ya, kayak ya bisa, tapi walaupun apa ya, kalau seandainya nih fasilitator atau fasilitator kita pasti orang Indonesia sih. Misalnya mentor kita, kayak misalnya kita lagi di kelas gitu deh. Kalau seandainya mentor kita tuh orang Indonesia aja ya kita saling mau nanya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya walaupun memang semuanya full English, cuman kalau seandainya kamu memang apa ya kayak aduh ini udah kepepet banget harus pakai bahasa Indonesia, itu kamu bisa kok pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi memang kalau diwajibkan memang harus full English semua sih gitu. Sama iya benar katanya Mas, ini kok kita semua tesnya tuh pakai bahasa Inggris, jadi ya itu sih dipersiapkan aja. Tapi kayak nggak ada semacam apa kayak TOEFL gitu-gitu nggak ada kan? Ya nggak sih? Kayak gitu nggak ada. Gak ada, Jadi gak ada. di sini kita belajar benar-benar benar sih tadi kayak contohnya tadi kita ke pertanyaan sebelumnya masalah basic programming gitu kan. Itu kita benar-benar belajar dari nol juga sih sebenarnya. Cuman lebih di ini aja sih kayak kita kayak Axel Axel akselerasi kelas aja gitu. Soalnya juga teman-temanku ada yang bukan basicnya di programming juga, jadi kayak ada anak DKV lah, ada anak-anak lain gitu, nggak semuanya anak yang kayak basicnya tuh IT gitu sih. Ya bener tuh, kemarin ada contoh juga dari tim capstone-ku sih yang anak machine learning, jadi dia dari FSRT ITB, jadi dia dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dia belum pernah ngerti programming sama sekali, tapi dia bisa selesai. Dan juga capstone project kita tuh alhamdulillah bisa lolos sampai top 53. Jadi dari ratusan capstone nanti bakal disaring jadi top 50, tapi kemarin ada special case jadi top 53, terus nanti bakal disaring top 15 juga. Itu yang buat inkubasi. Nah, itu temanku aja yang seni rupa nggak ngerti programming bisa, apalagi kalian yang kalau misal udah dari informatika gitu kan harusnya bisa juga. Dari Mas Aiman, apa ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya tadi udah sama Mas dan Mbak. Oke, terima kasih ya Mas Mbak atas jawabannya. Mungkin mengingat waktu, saya akan membaca 2 pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan penutup pertama yaitu, apakah setiap tahun akan ada program bangkit ini? Mungkin kepada Mas Mbak, silakan dijawab. Oke, izin masuk ya. Sebelumnya mungkin kita nggak bisa memastikan ya untuk tahun depan itu ada atau enggak, tapi sejauh ini kalau semisal kebijakan dari kementerian ya nggak berubah, insya Allah tetap ada kan kebijakan dari kementerian maupun dari penyelenggara bangkit, belum ada perubahan, insya Allah tetap ada gitu ya. Karena kan memang tujuan bangkit itu kan untuk mengakselerasi orang Indonesia biar pemahaman terkait teknologi itu bisa terus berkembang seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, terus nambahin dikit, kalau aku baca juga bangkit itu programnya adalah program gold standard di kampus Merdeka. Jadi dari apa ya, kementerian yang ngurusin kampus Merdeka apa sih aku lupa. Jadi dari kementerian itu bangkit ini udah Kebudayaan. ya itu di set jadi gold standard. Jadi kalau aku rasa sih nggak bakal dihilangin kecuali bangkit itu sendiri mau ngilangin, dan kayak bangkit juga nggak bakal mau ngilangin sih. Oke, mungkin dari Mbak Salu, apa ada yang mau tambahkan? Oh, jadi wakil kan, aman. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir ya, penutup sesi Q&A ini. Sambil menunggu semester 5, apa yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti program dari Bangkit? Oke, silakan dijawab pada Mas dan Mbak. Ladies first kali ya. Oke, kalau sambil menunggu semester 5 sih kayaknya lebih ke kalian udah nentuin gitu loh. Kalian itu sebenarnya mau fokusnya tuh kemana? Maksudnya kayak contohnya kalau kalian suka ke data-data gitu mungkin bisa ke machine learning, atau kalian suka bikin apa ya aplikasi-aplikasi gitu mungkin bisa ke Android, atau mungkin tertarik sama cloud computing bisa ke itu ke cloud computing. Jadi kayak
Mungkin kalau bisa kalian udah cari gitu loh, dari sekarang kalian tuh kira-kira minatnya kemana gitu. Soalnya jujur ya kalau di Bangkit sendiri, walaupun apa ya, kita nih nggak ada UTS ya, kita jadi waktu kalian kayak UTS gitu kita nggak ada guys, UTS UAS tuh kita nggak ada. Aku ngerasain pressure aku tuh agak berat sih, pressure aku berat banget sih di Bangkit nih. Jadi kayak um, ya karena mungkin aku juga masih kayak mencari-cari gitu loh, aku tuh sebenarnya uh, fokusnya mau yang kemana gitu-gitu, paham gak sih? Jadi gitu sih. Jadi kalau misalnya kan sudah tahu gitu kan kalian fokusnya mau kemana, kan pasti udah enak gitu lah jalannya. Maksudnya kayak ya tinggal ngejalanin aja karena memang yang dipelajarin di machine learning ini kayaknya udah kita pernah pelajarin juga sebelumnya gitu sih. Kalau dari aku sih mungkin itu sih, mungkin kalau sisanya Mas Aiman atau Mas Fasan bisa tambahin sih. Oke, ya, izin menambahkan sedikit ya. Tadi benar yang kata Mbak Salu, teman-teman coba lihat dulu, kulik-kulik dulu kira-kira saya cocoknya kemana nih. Kalau udah cocok, teman-teman bisa pelajari dasar-dasarnya dulu ya, dasar-dasarnya sedikit. Apakah itu terkait dengan path-nya atau mungkin bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa pelajari dulu. Kemudian yang satu hal yang aku ini ya, jadi highlight kemarin itu terkait dengan manajemen waktu kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa manage waktu sekarang dengan baik gitu ya, karena kemarin jujur yang aku alami Bangkit kemarin agak apa ya, agak lumayan padat gitu. Apakah itu dari segi materinya atau mungkin dari hal-hal lainnya memang agak lumayan padat. Tapi insya Allah kalau memang kita udah bisa manage waktu dengan baik, itu akan kita bisa lalui dengan baik dan juga bisa berhasil kayak gitu. Mas Fasan, apa ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, teman-teman udah cukup mewakili. Oke. Karena pertanyaan terakhir sudah dijawab, jadi Q&A kita selesaikan ya, kita selesaikan di sini. Sebelumnya terima kasih kepada Mas dan Mbak karena telah menjawab pertanyaan yang telah diajukan tadi. Itu selesainya Q&A pertanda bahwa sesi inti kita tuh sudah berakhir ya. Tapi sebelumnya, eh, sebelum acara ini ditutup, ada baiknya kita dokumentasikan dulu event kita pada hari ini. Karena kan kata orang setiap sesuatu itu harus diabadikan gitu ya, biar tetap berjalan sepanjang waktu gitu. Mungkin kepada Mas operator bisa dikondisikan, dan kepada peserta gitu diharap open cam ya dan memasang virtual background yang telah dibagikan di chat. Ini ya. Ikutin foto ini ya, pose GDSC ya sebagai pertanda. Oke, kita mulai ya. Di slide pertama. Baik, mungkin sebagai pertanda penutup dari acara hari ini, mungkin Mbak Salu bisa memberikan closing statement nih. Kepada Mbak Salu dipersilakan. Oke, jadi untuk closing ini sebelumnya aku terima kasih kepada teman yang sudah hadir hari ini. Aku bingung sih closing statementnya apa, cuman mungkin ada tambahan sedikit ya, sedikit aja nih. Mungkin kalau kalian yang mau ikut Bangkit, usahain jangan ada kegiatan sama sekali, karena Bangkit tuh agak apa ya, tugasnya banyak banget dan gitu sih. Jadi kalau bisa kalian gak usah ada, kalau misalnya masih banyak mata kuliah wajib, mending jangan diambil dulu karena memang cukup berat kalau misalnya kalian lakuin itu bersama Bangkit gitu. Sama ini sih, aku mau kasih tahu kalau di Bangkit ini tempat kalian tuh bisa tumbuh menjadi orang yang apa ya, kalian bakal ketemu sama lingkungan yang oke banget lah intinya gitu.
Mungkin closing statement dari aku, jangan lupa daftar Bangkit. Baik, terima kasih ya Mbak Salu atas kata-katanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin telah selesai nih acara sosialisasi Bangkit Akademi 2023 kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan antusiasme teman-teman nih di walaupun malam ya, tapi teman-teman tetap semangat gitu. Dan juga terima kasih kepada Mas dan Mbak, Mas Aiman, Mbak Salu dan Mas Fasan karena telah membagikan pengalamannya dan tentang Bangkit Akademi. Terakhir saya sebagai pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Dan jangan lupa ya untuk follow IG dan ikuti kegiatan kami di GDS CWI. Dan kemungkinan GDS CWI ini bakal ada event selanjutnya nih. Di Selasa depan akan memperkenalkan cloud computing di juara GCP yang akan dipandu oleh Mas yang nggak kalah keren yaitu Mas Rehan. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reportnya kematian ya.